Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati dan harapan masa depan. Pelajaran ke-7, kemenangan Kristus atas kematian. Senin, 7 November. Dia telah bangkit. Kemenangan Kristus atas iblis dan kekuatan jahatnya telah dikunci di atas kayu salib dan ditegaskan oleh kubur yang kosong. Ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, iblis menang. Ia berani mengharapkan bahwa juru selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 436. Dan meskipun kemanusiaan Kristus mati, keilahiannya tidak mati. Di dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk menghancurkan ikatan kematian. Bacalah Matius 28 ayat 1-6, Yohanes 10 ayat 17 dan 18, dan Roma 8 ayat 11. Siapakah yang terlibat langsung dalam kebangkitan Yesus? Selama pelayanannya di Samaria Perea, Yesus menyatakan bahwa dia sendiri memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Kepada Marta ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bagian lain berbicara tentang kebangkitannya sebagai tindakan Allah. Bahkan seorang malaikat Tuhan yang perkasa terlibat di dalam peristiwa yang mulia itu. Sementara itu, Matius 28 ayat 11-15 mengungkapkan upaya sia-sia dan bodoh dari para pemimpin untuk terus berperang melawan Yesus. Tentara Romawi memberitahu para pemimpin itu semua hal yang telah terjadi. Tersirat dalam kisah ini adalah bahwa para penjaga melihat kebangkitan itu. Jika tidak, apakah arti perkataan mereka? Seorang malaikat turun dari surga, memindahkan batu, duduk di atasnya, dan para pengawal pingsan. Hal berikut yang mereka tahu adalah kubur telah kosong. Mungkin ketika para tentara Romawi tidak sadar malaikat itu mengambil tubuh Yesus. Mungkin murid-murid yang melakukannya atau orang lain yang mencurinya. Apapun yang terjadi, tubuh Yesus sudah jelas hilang. Seorang malaikat turun dari surga, orang-orang pingsan karena ketakutan. Kubur yang kosong akan cukup membingungkan para pemimpin agama. Tetapi bahwa mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para prajurit untuk membuat para tentara ini diam, menyeratkan bahwa apapun yang dikatakan tentara ini telah sangat mengganggu mereka. Dan apa yang mereka bicarakan tentu saja adalah kebangkitan Yesus. Beberapa mencemooh gagasan bahwa orang pertama yang melihat Kristus dibangkitkan adalah orang-orang Romawi. Mengapa? Dengan cara apakah kebenaran ini melambangkan apa yang akan datang? Injil itu sampai juga kepada orang-orang kafir? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yesus Kristus telah bangkit. Dia hidup. Pernyataan ini jelas merupakan berita yang paling mencengangkan dan menggembirakan yang diumumkan pada hari kebangkitan. Sekarang ini, itu masih merupakan berita Injil yang paling terkenal. Yesus tidak lagi di dalam kubur, dia dibangkitkan. Kematian tidak dapat menahan Kristus karena dia adalah benar dan tidak pernah berdosa. Kristus menubuatkan kematian dan kebangkitannya beberapa kali kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak mengerti karena pelajaran sebelumnya menyatakan bahwa cara pandang mereka berbeda dengan cara pandang dari Allah itu sendiri. Karena pesannya tidak masuk akal bagi mereka pada saat itu. Selama perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Yesus mengumumkan bahwa ia akan hidup kembali meskipun ia akan dikhianati dan mati. "Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita juga menandakan dengan partisipasi kita bahwa kita percaya akan kebangkitan Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ketika orang dibaptis, mereka juga meneguhkan kepercayaan mereka akan kebangkitan Kristus dan keinginan mereka untuk menjalani hidup iman yang baru. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita telah dikuburkan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian, baptisan dipraktikkan sebagai peringatan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus.
Setelah lebih dari 60 tahun, Rasul Yohanes bertemu dengan Yesus yang dimuliakan. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dan berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Kekristenan adalah tentang kehidupan yang kita terima dari Yesus karena Dia mati untuk kita. Dia dapat memberikan hidup ini kepada kita karena Dia telah dibangkitkan. Dia tidak berada di dalam kubur saat ini, tetapi Dia menaklukkan maut. Dan Yesus mati tetapi Dia bangkit, memberikan pengharapan kepada kita bahwa ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dia dapat memberikan hidup ini kepada kita karena Dia telah dibangkitkan. Karena Dia hidup, Dia dapat menerapkan kepada kita segala sesuatu yang Dia selesaikan di kayu salib melalui pelayanan pengantarannya demi saudara dan saya. Ketika iblis melihat Yesus keluar dalam kemenangan dari kubur, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Yesus rela mengorbankan dirinya, Dia mati di kayu salib, tetapi Dia menaklukkan maut dan Ia mengalami kebangkitan. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus sempurna bagi saudara dan saya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita memiliki Allah yang selalu memperhatikan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Lewat pelajaran ini dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.